Shalom sebaya-sebaya semuanya, saatnya Sebaya FM menghadirkan bimbingan rohani mimbar agama Kristen bersama Bapak Daud Triyono dengan judul Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Terpujilah Yesus, terpujilah. Yakin syukara pakata karapa sukoro korapa papata karasyik korapa kata karapa kasyikete karapa kata karasyukara pakata karapa kata karapa sekete karapa kata karapa kosyukara pakata karapa sukoto korapa papata karasyikete kete syukura pakata karas sekete karapa kata karapa kasyukara pakata karapa Kurapa Tuhan, syukere bekete kerapa kata kara, syukura pakata kara pakata kara tekere sikete kete kete, kurapa kata kara syukoto kurapa pakata kara pakata kara syukoto kurapa papa, syukere bekete kete kerapa kata kara syukura pakata kara, syukete kerapa kata kurapa pakata kara pakata kara syukete kerapa papa. Kurapa kata kara bakoyara shikete kere bekete kera papa takara shakata kara. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi pendengar radio. Salam saudara-saudara pendengar Sebayu FM yang diberkati Tuhan pada sore ini. Saat ini kita akan mendengarkan renungan pencerahan rohani Kristen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk sore ini. Kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang memberkati kami Tuhan. Berkati setiap pendengar radio Sebayu FM yang mendengarkan firman-Mu pada sore ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mengurapi. Dan biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Untuk kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara pendengar radio Sebayu FM yang diberkati Tuhan, pada sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kita akan ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara pendengar Sebayu FM yang diberkati Tuhan, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana manusia dipenuhi dengan sifat-sifat Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia tergoda oleh rayuan iblis, ketika manusia mengikuti kata-kata setan, ketika Tuhan berfirman kepada manusia, Tuhan berfirman kepada manusia bahwa untuk manusia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Namun ketika manusia mendengarkan si ular yang telah menggoda manusia, sehingga mereka jatuh karena ketidaktaatan. Ketika manusia tidak taat dan tidak setia, mereka sudah meninggalkan
jalan yang Tuhan sudah tentukan. Mereka kehilangan kemuliaan. Mereka kehilangan gambar diri. Mereka kehilangan gambar akan sifat-sifat Allah. Sehingga manusia dikuasai dosa. Manusia dikuasai oleh keegoisan. Manusia dikuasai oleh sifat-sifat serakah. Sifat-sifat mau menang sendiri. Sifat-sifat yang tidak mau mengalah. Sifat-sifat yang rakus, bahkan dendam, iri, dan semua kedagingan. Dan ketika manusia sudah semakin jatuh dalam dosa, ada satu hal, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan akan kemuliaan Allah. Mereka sudah meninggalkan kemuliaan Allah. Padahal kemuliaan Allah itu adalah tudung yang menudungi mereka, yang membuat mereka selalu ada di dalam hadirat Tuhan, yang membuat mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan, yang membuat mereka selalu dalam penyertaan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk mencari jalan sendiri, dan mereka berusaha untuk mencari kebenaran sendiri. Saudara-saudara pendengar Sebayu FM yang diberkati Tuhan, sebagai manusia, kita orang-orang berdosa, ada jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Ketika Tuhan datang menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pada Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, sesuai gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi Tuhan itu awal menciptakan manusia itu adalah serupa dengan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, punya kehendak, punya hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat memberkati, hal-hal yang dapat mengenal akan hadirat Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah meninggalkan itu semua. Mereka telah diusir. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus bekerja keras untuk mencari makan. Mereka harus bekerja keras membanting tulang untuk mencari nafkah. Dan untuk bagi yang perempuan, mereka harus melahirkan dengan kesakitan. Tapi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia yang percaya kepada Dia, yaitu Tuhan berkata bahwa Dia akan menyediakan seorang penolong bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa satu hal, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk mencari jalan bagaimana mereka memperoleh hidup yang kekal. Mereka mencari cara bagaimana mereka selamat, bagaimana mereka supaya mendapatkan kehidupan yang kekal untuk kehidupan yang akan datang setelah kematian. Mereka menciptakan agama, mereka berusaha untuk mencari keselamatan. Tetapi satu jalan keselamatan hanya disediakan hanya di dalam Yesus. Tuhan berkatalah, "Akulah jalan." Jadi satu-satunya jalan adalah Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita orang yang percaya dapat sampai kepada Bapa. Untuk kita yang percaya dapat sampai kepada Allah kembali. Untuk kita yang percaya kepada Dia, kita disediakan jalan, karena Dia adalah jalan, satu-satunya jalan keselamatan. Dan dikatakan lagi bahwa dan kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang hidup. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah firman. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia
tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup di dalam Yesus ada kehidupan, tidak ada kematian. Di dalam Yesus ada kebenaran, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Dan dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun dapat datang kepada Allah, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan, kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan melihat jalan. Dan barang siapa percaya kepada Dia, dia akan melihat kebenaran. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup. Di dalam kitab Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus, di ayat 24 dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Karena Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dan dalam darahnya hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Satu hal, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu adalah hutang darah. Hutang darah harus dibayar darah. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Upah dosa adalah maut. Dan kalau manusia tetap jatuh dalam dosa, hukumnya adalah maut. Tapi ada satu cara, yaitu supaya manusia dapat memperoleh kehidupan, supaya mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Di Roma 3 ayat 24 dikatakan bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan dosa hanya di dalam Kristus Yesus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dapat menghapuskan dosa adalah hanya dengan darah. Hutang darah hanya bisa dibayar dengan darah. Dan darah yang dapat menghapuskan dosa adalah darah yang dari Tuhan. Darah dari orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, yaitu Yesus. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Yesus adalah jalan pendamaian satu-satunya supaya kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita memperoleh keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Dia telah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Tuhan sabar menanti kepada kita semua untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kita percaya dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, akan dunia ini. Tuhan sangat mengasihi setiap manusia ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Karena begitu besar kasih Tuhan, karena begitu besar rahmat Tuhan atas setiap kita, sehingga Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap kita yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Barang siapa percaya, maka ia akan diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan, yang olehnya Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan kuasa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara pendengar Radio Sepayu FM, saya percaya bahwa manusia tidak dapat mencari keselamatannya sendiri, dan manusia selalu menentukan jalannya sendiri dengan jalannya yang salah. Tetapi ketika manusia berusaha mencari jalannya sendiri, Tuhan datang dan Tuhan ingin menunjukkan jalan. Dan Tuhan berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan gambar diri kita, yaitu bagaimana manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan rindu melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Tuhan rindu melihat orang-orang datang kembali kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang percaya, setiap pendengar Radio Sepayu FM dimanapun saudara berada, ketika saudara percaya dan percaya dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa dengan hati percaya maka akan dibenarkan, dengan mulut dan mengaku maka akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru-seru di dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang mencari wajah-Nya, maka dia akan menemukan. Barang siapa menyembah Dia, maka Tuhan akan datang dan mengangkat dia. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara pendengar Radio Sepayu FM, firman ini akan memberikan pencerahan bagi kita. Firman ini akan menguatkan hati kita. Firman ini akan menerangi hati kita. Kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus berdoa juga untuk bangsa Indonesia, supaya keselamatan ada di Indonesia. Keselamatan ada di kota Tegal. Keselamatan ada di Kabupaten Tegal. Keselamatan ada di Jawa Tengah. Keselamatan ada di Indonesia. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua pada sore ini. Amin. Mari kita akan tutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan pada sore ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, ya Roh-Mu bekerja di atas seluruh dunia. Ya Roh Kudus yang bekerja atas kota kami, kota Tegal. Ya Roh Kudus yang bekerja atas tiap manusia Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang menarik. Karena tidak ada satupun, seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui, tidak Tuhan sendiri yang menjamahnya, dan Engkau Roh Kudus yang menariknya. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap pendengar Radio Sepayu FM dimanapun mereka berada. Biar mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan hidup mereka. Mereka mengalami pemulihan atas keluarga mereka. Mereka dipulihkan, hati mereka dipulihkan, hidup mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kota Tegal, hingga kota Tegal selalu ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada tudung darah Tuhan Yesus, ada Tuhan, penyertaan Tuhan, ada para malaikat-Mu yang berkemah di sekitar kota Tegal. Di dalam nama Yesus, kami memberkati kota Tegal Tuhan. Kami memberkati setiap kelurahannya, kami memberkati setiap kecamatannya. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati. Roh Kudus, Engkau yang bekerja atas setiap kami yang mendengar firman-Mu pada sore ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.